Halo, salam traders. Jumpa kembali dengan saya Halim di channel YouTube @forex by Halim. Jadi kalau biasanya saya bicara tentang talk show, hari ini saya akan membahas sedikit tentang dunia trading. Dan di video kali ini saya akan membahas profesi-profesi apa saja yang berkaitan dengan dunia trading, serta kira-kira bagaimana tugas dari profesi-profesi tersebut. Tanpa langsung berlama-lama, kita mulai saja bahas dengan yang pertama. Jadi yang pertama, kalau Anda seorang investor, Anda punya uang lebih, mungkin Anda bisa membuka pialang. Dan pialang ini atau biasa kita sebut dengan broker, merupakan tempat pertemuan antar emiten dengan investor untuk melakukan perdagangan jual beli di pasar modal. Nah, kalau di dalam trading forex, biasanya pialang ini dikenal dengan istilah broker. Nah, di Indonesia, perusahaan yang menjalankan transaksi pialang itu dalam bentuk komoditi atau sistem perdagangan alternatif harus merupakan perusahaan yang terdaftar sebagai anggota di bursa berjangka dengan naungan di bawah namanya Badan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Bapepti sendiri merupakan suatu lembaga pemerintah berada di bawah naungan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan untuk Anda, untuk membuka suatu perusahaan pialang, tentu saja banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bapepti tersebut. Jadi diantaranya tentu saja selain data diri Anda harus juga menyediakan data komisaris, data direktur, kemudian juga punya wakil pialang, dan juga kecukupan modal yang harus dipersyaratkan oleh Bapepti. Ya, saya nggak tahu sekarang berapa, tapi pasti nominalnya untuk membuka satu pialang kalau nggak salah di atas puluhan miliar rupiah. Kemudian pekerjaan kedua, kalau Anda sudah bicara tentang pialang, tentu saja ada marketing di dalamnya. Dan marketing ini lebih diidentikan dengan aktivitas-aktivitas yang merupakan memperkenalkan suatu perusahaan kepada masyarakat melalui produk-produk yang ada di dalamnya atau dijual perusahaan tersebut. Dan biasanya si marketingnya akan menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau customer ya, untuk menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan eksternal atau dalam ini juga dengan produk-produk yang tersedia. Untuk orang yang memasarkan produk berjangka di dunia trading dikenal dengan istilah wakil pialang berjangka. Dan syarat untuk menjadi wakil pialang berjangka, satu, pasti sudah terdaftar di pialang tersebut, dan kedua, memperoleh sertifikasi kelulusan dari ujian calon wakil pialang berjangka yang biasanya dilaksanakan oleh Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPindo dengan Bapepti itu sendiri. Setelah Anda memahami tentang dunia marketing, biasanya ada juga dikenal istilah IB atau Introducing Broker. Dan biasanya introducing broker ini lebih berafiliasi kepada broker di luar Bapepti. Nah, IB merupakan seorang perantara antara trader dengan pialang yang biasanya ada di luar. Jadi dalam ini biasanya bukan pialang lokal. Nah, kebanyakan IB ini merupakan pekerjaan sambilan dan sering merupakan perantara antara calon trader atau si klien dengan pihak broker. Nah, biasanya si IB ini sering memberikan referensi-referensi juga kepada si pihak broker mengenai calon-calon klien mana yang bagus untuk menjadi klien dari broker tersebut. Nah, namun dalam transaksinya kembali lagi kepada klien, sehingga klien pun harus memahami term and condition yang ada di broker tersebut. Jadi, apabila si klien sudah mendaftar melalui referral IB tersebut, maka setiap transaksi yang dilakukan oleh klien tersebut akan mendapatkan reward atau mungkin rebate atau mungkin komisi yang diberikan kepada si referral sesuai dengan perjanjian antara si IB dengan broker. Nominal komisi tersebut bisa beragam dan biasanya tergantung dari masing-masing sistem yang diterapkan oleh si broker. Nah, kemudian kalau Anda sudah bicara IB, marketing, ada satu profesi lagi yang sangat penting, yaitu merupakan seorang research atau analis. Dan biasanya tanggung jawab dari research atau analis adalah meneliti, menganalisis, dan menyajikan data yang terkait dengan pasar, baik berupa data-data fundamental, data-data teknikal, ataupun juga data-data umum mengenai event-event yang terjadi, event-event besar, dan sebagainya. Dan informasi tersebut disampaikan menurut biasanya pandangan daripada tim riset atau analis tersebut, sehingga merupakan opini subjektif. Nah, biasanya opini subjektif ini akan mempunyai nilai lebih apabila si riset atau tim analis ini sudah memiliki pengalaman yang lebih panjang umurnya, lebih jauh, sehingga pandangannya biasa akan lebih panjang dan lebih kuat, sehingga dia bisa memprediksi pasar mungkin dengan lebih akurat.
Dan yang berikutnya ada lagi seorang pendidik atau educator. Educator ini biasanya orang yang memberikan instruksi atau nasihat dalam kapasitas sebagai seorang pelatih atau pengajar. Biasanya seorang educator pasti memiliki segudang pengalaman, tips, dan keberhasilan dalam tradingnya. Sehingga kalau kita bilang, biasanya educator itu pasti ada sharing-sharing bermanfaat yang tidak bisa didapatkan dari educator yang satu dengan lainnya. Dan biasanya seorang educator itu bisa berangkat dari komunitas atau hingga menjadi seorang educator profesional. Tentu saja balik lagi bahwa educator sendiri tidak akan bisa menjamin Anda untuk 100% untung di dalam pasar. Karena balik lagi bahwa keberhasilan Anda itu sendiri akan ditentukan daripada bagaimana Anda belajar, bagaimana Anda mengikuti sistem, sehingga Anda bisa menciptakan sistem sendiri yang paling nyaman dengan di bawah bimbingan educator tersebut. Dan berikutnya setelah educator, kita ada juga namanya orang yang membuat lembaga penghimpun dana atau dikenal sebagai hedge fund. Nah, hedge fund ini biasa merupakan suatu perusahaan resmi dengan tanggung jawab yang sangat besar kepada regulator maupun kepada orang-orang yang menjadi anggota dari hedge fund tersebut. Biasanya hedge fund sendiri punya persyaratan sangat besar dengan hal-hal yang sangat ketat di dalam peraturannya. Sehingga di Indonesia sendiri, kalau untuk seorang hedge fund biasanya disebut pengelola atau sentra dana, ya kan. Dan orang yang memiliki pengelolaan dana tersebut biasanya dikenal dengan istilah wakil pengelola sentra dana. Dan untuk mendapatkan izinnya, balik lagi harus ke arah Bapepti. Dan itu banyak sekali term-term condition yang harus dipenuhi untuk Anda menjadi seorang atau membuat suatu perusahaan hedge fund. Dan kalau Anda mencari lebih jauh tentang bidang-bidang profesi di dalam dunia trading, tentu saja akan lebih banyak lagi. Baik Anda bisa melakukan trader manual, Anda juga bisa bikin coding, dan sebagainya. Sehingga kalau berbicara dunia trading, Anda tidak hanya berbicara soal trading itu sendiri, tapi juga banyak hal-hal lain yang bisa Anda cari di dalam dunia trading tersebut. Nah, buat teman-teman yang merasa informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan share, like, kemudian Anda bisa subscribe YouTube saya untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih baru dan lebih detail mengenai kegiatan finansial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat, keep focus, and stay healthy.